Halo semuanya, selamat datang lagi bersama Bapak di channel YouTube Bapak, Anda Absurd Studio. Nah, hari ini kita mau belajar apa sih? Kita akan sama-sama belajar bagaimana caranya menggambar dengan efek tekstur. Jadi nanti gambar kita bisa menghasilkan sebuah tekstur. Nah, bagaimana cara membuatnya? Langsung saja kita ke videonya. Nah, Bapak ulang ya. Jadi hari ini kita akan menggambar apa? Kita akan membuat ya teks ya dalam bahasa Inggris. Oke, kita siap? Kita langsung saja. Bapak langsung akan mengambilkan kertas. Nah, oke, ini dia. Bapak sudah membuat kertas yang jadi 4. Kita akan mulai dari tekstur yang pertama. Oke, tekstur pertama, tekstur apa yang mau kita buat, Pak? Tekstur yang pertama yang kita buat adalah mengenai bumpy, atau dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya sebagai tonjolan, atau boleh juga dibilang benjolan ya. Nah, gimana cara membuat yang pertama? Gampang ya anak-anak ya, tidak perlu khawatir. Bapak akan buat dulu kotaknya, nanti kalian juga boleh buat kotaknya ya. Nah, caranya kita harus memulai dengan membuat bentuk curve line. Bentuk curve line garis melengkung ya di dalam bahasa Indonesia. Nah, Bapak kasih contoh satu nih. Ini kan baru satu ya, belum jadi nih tekstur tonjolannya ya. Kita tinggal tambahkan bentuk curve line yang lain, tapi bentuknya kecil ya, tapi tidak menempel nih. Ada lagi yang besar, kalian bisa tambahkan lagi yang agak sedang, terus yang besar lagi. Kalian buat terus sampai kotaknya penuh. Bapak buat lagi ya. Nah, kalian tinggal tambahkan bentuk-bentuknya yang lain ya. Oke, punya Bapak nih curve line. Jadi semuanya curve line ya. Kalau yang bumpy atau tonjolan ini semuanya bikinnya curve line satu arah ke atas semuanya. Itu Bapak nih. Hap, 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 hap. Jadi deh punya Bapak. Oke. Ini adalah tekstur pertama. Gampang ya? Gampang dong ya. Oke, kita langsung lanjut ke bagian kedua. Nah, yang kedua bentuk apa, Pak? Kita akan membuat namanya wrinkle ya, atau boleh juga dibilang winky. Nah, di dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya sebagai kerut atau keriput juga boleh ya. Nah, kita akan membuat dari bentuk yang kedua. Bagaimana caranya, Pak? Ini adalah favorit Bapak nih. Gampang ya, kita buat dulu. Bapak buat dulu kotaknya. Bapak juga boleh ikutin Bapak dengan membuat kotaknya dulu. Oke, kalau sudah jadi kotaknya gampang. Kalau tadi yang bumpy kita menggunakan curve line satu arah ke atas semua. Kalau yang wrinkle atau yang keriput ini kita membuatnya dengan curve line juga, garis melengkung, tapi beda arah. Kita ke samping ya, lihat Bapak ini. Hap. Oke, baru jadi satu ya. Lalu buat lagi dengan berbeda arah. Buat lagi dengan berbeda arah, terus sampai bawah. Wah, mana Pak kerutnya? Belum selesai. Ini kan baru menggunakan dua arah ya, kiri dan kanan. Kalian boleh tambahkan lagi curve line-nya sampai berulang-ulang tapi beda-beda arah. Nah, setelah itu oke, coba ditambahkan dulu. Oke, bisa ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa lagi tambahkan yang bentuknya mirip seperti wavy line.
jadi bentuknya agak melengkung gitu ya, tapi selang-seling seperti Bapak. Oke. Tekstur yang nomor 3, kita akan buat yang nomor 3 ya. Oke, nomor 3 tekstur apa lagi Pak yang akan kita buat? Tekstur nomor 3 adalah tekstur hard, atau di dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya sebagai keras. Nah, ini tidak terlalu sulit ya. Lihat nih, Bapak akan membuat kotaknya dulu. Nah, untuk tekstur keras ini, untuk kita membuat tekstur yang keras atau hard, kita akan membuatnya mirip seperti tembok. Bagaimana Pak cara membuatnya? Gampang ya. Kita tinggal buat rectangle, atau dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya persegi panjang, tapi kecil-kecil dan ada banyak, seperti yang Bapak buat tuh di layar kalian yang kalian lihat ya. Nah, oke, sudah. Ingat ya, jangan terlalu rapat, jadi agak berjarak seperti yang Bapak buat. Setelah itu, apalagi yang harus dibuat, kita akan buat persegi panjang lain di atasnya, rectangle, tapi tidak menempel, oke. Terus ada di tengahnya selang-seling kayak gini ya. Ya, harusnya bisa lebih rapi lagi nih. Oke, itu untuk tekstur yang hard, jadi dia mirip tembok ya. Kita akan pergi dengan tekstur yang nomor 4. Nah, kira-kira nomor 4 ini apa ya Pak ya? Nah, nomor 4 kita akan buat namanya rigid. Oke, atau di dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya sebagai runcing. Jadi ujungnya runcing ya kalau rigid itu ya. Nah, bagaimana Pak cara membuatnya? Gampang, Bapak akan buatkan dulu kotaknya untuk kita semua. Oke, kalau sudah jadi kotaknya, caranya gimana? Supaya kita menghasilkan tekstur runcing, kita membuatnya harus garis lurus, oke, dan kaku. Jadi seperti ini contohnya. Ya, jadi bentuk segitiga langsung lurus ya, satu arah. Kalian boleh pakai penggaris. Nah, yang bagian ini boleh arahnya dari arah lain juga. Misalnya seperti ini, Bapak. Atau yang kecil juga boleh. Dia akan menghasilkan tekstur runcing atau yang paling besar. Oke, akhirnya jadi deh. Ini dia untuk 4 tekstur yang telah kita buat. Nah, nomor 5 apa nih Pak? Tekstur selanjutnya. Tekstur nomor 5 yang mau kita buat adalah soft. Ayo, ini masih banyak yang sering salah ya. Soft dan smooth itu berbeda ya. Kalau soft itu apa? Bahasa Indonesianya kita sebut dengan lembut. Nah, lembut tuh
juga dia soft, bisa disamakan dengan empuk juga bisa ya. Bagaimana Pak cara membuatnya? Aku buatkan kotaknya dulu. Set, set, set. Oke, cara membuatnya gampang ya. Kita tinggal membuat bentuk yang miripnya seperti awan. Dia agak gendut, agak melengkung gitu ya. Kan boleh buat dengan arah yang lain. Buatnya agak besar juga boleh, kayak bapak ini. Nah, terus bagaimana cara kita membuat efek dia terlihat semakin lembut? Caranya kita tambahkan sedikit curve line ya, yang seperti huruf C gitu, dari arah-arah berbeda itu juga bisa. Nah, jadi nanti dia akan lebih mirip, semakin mirip dia dengan awan-awan itu ya, dan empuk. Kapas juga bisa nih kalau kita gambar bentuknya seperti ini nanti. Nah, itu dia untuk yang kelima ya. Sekarang kita pergi ke yang nomor 6. Oke, untuk tekstur yang keenam, kita akan membuat yang smooth, atau di dalam bahasanya seringnya adalah halus. Nah, ini berbeda ya, smooth dan soft, jangan sampai salah. Oke, nah bagaimana Pak cara kita membuat yang halus? Pak kasih kotaknya dulu ya. Hap, 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 hap. Oke, cara membuatnya tidak sulit, yang halus. Nah, di dalam sini Bapak mau kasih contoh beberapa bentuk ya. Jadi boleh dengan bentuk heart misalnya, atau square ya, atau triangle ya, segitiga, persegi, atau hati, atau Bapak kasih lagi lonjong. Nah, jadi mana Pak halusnya? Sabar, Bapak akan kasih teknik rahasianya bagaimana dia supaya terlihat teksturnya halus. Caranya, kita hanya menambahkan dua bentuk. Yang pertama oval, yang kedua circle. Selesai. Nanti barangnya akan ada efek halusnya. Nah, seperti ini juga ya. Line, lingkaran, line, lingkaran dua kali juga boleh, tapi besar. Nah, itu adalah untuk tekstur kita yang keenam, yaitu smooth atau halus. Oke, kita akan berangkat ke nomor 7. Nah, nomor 7 ini adalah favoritnya Bapak ya. Bagaimana Pak cara membuatnya ini? Gampang. Apakah yang akan kita buat nomor 7? Yang nomor 7 adalah woven, atau di dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya tekstur anyaman. Nah, Bapak akan mengajarkan cara yang paling mudah dalam membuat tekstur woven ya. Kita buat dulu kotaknya. Oke, caranya untuk membuat yang tekstur woven, kalian buat dulu garis vertikal. Ingat, garis vertikal adalah garis yang berdiri ya. Buat dulu garis vertikal, jangan lupa garisnya diberikan teman supaya tidak sendirian, berdua. Lagi, buat lagi garis vertikal, kasih teman. Buat lagi garis vertikal, kasih teman juga. Buat lagi garis vertikal, kasih teman juga. Wah, belum jadi, kita kasih tambahan lagi garis horizontal. Kalau vertikal dia berdiri, kalau horizontal dia tidur ya. Cara buatnya tinggal kita buat horizontal, sama ya, dikasih teman juga, berdua. Kita buat sampai di bawah. Oke, wah, jadi akhirnya. Nah, ini belum selesai. Bagaimana cara membuat terlihat lebih semakin mirip dengan nyaman teksturnya? Jadi efeknya adalah kita membuatnya mirip catur. Kita akan buat warna yang selang-seling. Jadi hitam, putih. Hitam, putih. Ingat ya, selang-seling. Putih, hitam, putih, hitam. Putih, hitam lagi, putih, hitam lagi.
Wah, akhirnya nomor 7, tekstur anyaman atau woven sudah selesai ya. Oke, kita akan menuju ke tekstur yang terakhir, yang ke-8 ya. Lalu tekstur apa Pak? Tekstur terakhir yang akan kita buat. Jadi tekstur terakhir yang akan kita buat adalah rough atau kasar. Bagaimana Pak cara membuatnya? Kita tulis dulu ya. Rough. Bacanya rough ya. Atau di dalam bahasa Indonesia kita sebutnya sebagai kasar. Gimana cara buatnya? Bapak buat dulu kotaknya. Set. Nah, rough ini cara membuatnya menurut Bapak paling gampang. Karena kita hanya perlu memberikan garis wavy line tapi lebih acak-acakan. Contoh, supaya terlihat kasar ya. Kalau tadi kan bersih-rapi, nah nih kita bisa tambahkan garis kasar yang lain dengan arah-arah yang berbeda juga boleh, seperti Bapak nih. Jadi mirip seperti wavy line ya, tapi lebih acak-acakan ya. Nanti dia akan menghasilkan tekstur yang kasar. Nah, ini sudah hampir jadi. Bagaimana cara kita membuat ini semakin mirip, semakin terlihat kasar teksturnya? Seperti biasa, tambahkan sedikit garis-garisnya, garis-garis yang lain, garis melengkung yang lain. Nah, jadi itulah hasil kita hari ini. Jadi tadi ada apa saja? Ulang ya. Kita sudah berhasil membuat bumpy texture atau tekstur tonjolan. Kedua, wrinkle or winky texture atau dalam bahasa Indonesia tekstur kerut atau tekstur keriput. Nomor 3 ya, number 3 is hard atau dalam bahasa Indonesia kita sebutnya keras. Lalu yang keempat, rigid texture atau tekstur runcing. Sudah 4 ya. Lalu yang kelima tadi sudah ada soft atau lembut. Lalu yang keenam, smooth texture atau tekstur halus. Lalu ada favorit Bapak nomor 7, woven atau anyaman, dan terakhir rough atau kasar. Oke. Nah, semoga dari beberapa tutorial ini kalian bisa terbantu dan mengingat ya, mungkin sudah ada yang lupa. Jadi terus latihan, belajar dengan baik sehingga mendapatkan hasil yang baik ya. See you next time.